Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikenal sebagai sosok ulama yang wara atau taat dan menguasai berbagai disiplin ilmu agama, Eyang Hasan Maulani menjadi salah satu ulama yang berhasil mensiarkan Islam di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat dan sekitarnya pada akhir abad ke-18. Terutama di Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, terdapat banyak peninggalan sejarah penyebaran Islam Eyang Hasan Maulani. Lalu seperti apa jejak Islam yang ada di Kuningan, Jawa Barat? Bersama saya Melki Ibrahim, inilah jejak Islam dari stasiun TVRI Jawa Barat. Langkahku kali ini membawaku pada sebuah desa di wilayah Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Kawasan yang menyimpan sejarah mendalam tentang perkembangan Islam, yakni Desa Lengkong, Kecamatan Garawangi, Kabupaten Kuningan. Di desa ini, nama Eyang Hasan Maulani atau Eyang Manado begitu dihormati. Beliau adalah seorang ulama dan pejuang Islam yang pengaruhnya melampaui waktu. Setiap cerita tentang Eyang Hasan Maulani selalu diwarnai dengan kekaguman pada dedikasinya dalam menyebarkan ajaran Islam di tengah penjajahan Belanda. Amin. Kayak kurangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kiai. warahmatullahi wabarakatuh. Siap, mohon ya. Alhamdulillah. Kang Malik, apa kabar Kiai? Mohon di mana Kang Malik? Tadi keliling-keliling Kiai. mohon, Ini lagi sama siapa Kiai? Ini saya kenalkan beliau adalah Kiai Oding, pemuka agama di Lengkong, termasuk juga beliau ini adalah kuncen. Masya Allah. Untuk kebetulan di belakang rumah kita ada peninggalan rumah Eyang Hasan Maulani dan beliau ini bagian untuk yang merawat dan untuk kelestariannya. Pelestarian ya. Jadi pemirsa jejak Islam, saat ini saya sudah berada di kawasan Kuningan, Jawa Barat. Sudah bersama Kiai, beliau merupakan tokoh agama di Desa Lengkong, Kuningan. Pengasuh pesantren sekaligus turunan ke-6 dari Eyang Hasan Maulani. Juga tadi sudah dikenalkan juga dengan Kiai Oding, beliau adalah kuncen dari rumah Eyang Hasan Maulani. Nah Kiai, tadi saya udah jalan-jalan Kiai, dan Masya Allah sekali ini nama Eyang Hasan Maulani ini ada di mana-mana gitu. Nah sebenarnya kira-kira ini sosok Eyang Hasan Maulani ini siapa dan seperti apa Kiai? Baik, saya jelaskan sedikit aja ya. Beliau Eyang Hasan Maulani itu lahir asli di Lengkong. Makanya beliau disebut dengan Kiai Lengkong juga. Sekalipun dikenal orang-orang sebut dengan Eyang Manado. Kenapa? Karena beliau dibuang di Manado, Sulawesi Utara, tepatnya di Tondano. Nah, beliau itu sebetulnya masih ada silsilah dengan Sunan Gunung Jati dan bahkan Prabu Siliwangi. Ke Gunung Jati turunan yang ke-10, ke Prabu Siliwangi adalah turunan yang ke-14. Jadi beliau termasuk ada darah biru, juga darah ulamanya. Ulama Umaro menyatu pada beliau. Beliau termasuk tokoh spiritual dan juga yang ditakuti oleh Belanda. Kenapa dibuang? Karena khawatir waktu itu terjadi perang Jawa. Itu kan baru selesai perang di Ponorogo. Nah ini masih satu kurun sebetulnya. Sehingga beliau itu pas waktu dibuang di Manado tahun 1825 itu bersama dengan Ki Mojo. Nah, itu kan Ki Mojo adalah termasuk tokoh spiritual ya, guru daripada Pangeran Diponegoro. Demikian. Dan ini adalah rumah aslinya beliau. Ini adalah Ya boleh Pak, saya masuk Pak. yang saya kenalkan beliau ini Ki Oding, beliau Ki adalah Oding. tokoh lokal di Lengkong dan termasuk daripada Kuncen. Masya Allah. Barangkali beliau Oke, kita akan lihat-lihat ke dalam Kiai. Oke, lewat sini Ya, Kiai. Enggak. Rumah tradisional ini salah satu peninggalan Eyang Hasan Maulani, masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu perjalanan hidupnya. Bangunan tua yang terbuat dari bambu ini telah ditetapkan sebagai cagar budaya, dan setiap sudutnya
seakan menyimpan kisah perjuangan yang tak lekang oleh waktu. Di tempat ini, aku merasakan aura kesederhanaan dan keteguhan yang seolah masih hidup di dalamnya. Bagi masyarakat sekitar, rumah ini bukan sekedar bangunan tua. Ini adalah tempat yang menghubungkan mereka dengan masa lalu, dengan sosok yang telah memberikan hidupnya untuk agama dan bangsanya. Ya, Kang. Yuk. Iya. Ini ada ukiran ya. Iya. Nah, Ki Oding, ini kalau rumah Eyang Hasan Maulani ini sudah ada dari tahun berapa? Ya. Selamat datang Bedakang Malik. Ini di bumi petilasan Eyang Hasan Maulani atau Eyang Manado yang dulu diasingkan oleh Belanda pada tahun 1157 Hijriah. Itu pakai Hijriah namanya. Ya. Dan ini salah satu ornamen atau peninggalan beliau yang masih asli, dan bangunan ini bergaya arsitektur Kecirebonan. Kecirebonan, iya. Berarti ukirannya udah berapa tahun berarti? Kalau dari semenjak beliau, kan beliau itu sampai punya putra 11 di sini. Nah, setelah diasingkan sekitar umur 60 tahun. Dari hitungan sampai sekarang udah di atas 300 tahunan. 300 tahun. Iya, 300 tahun. Masya Allah, masih awet sampai Iya, sekarang. Ki masih Oding, awet, ya. masih Dan alhamdulillah. ini tempat yang kita berdiri di sini, ini ruang apa, Ki Oding? Ini adalah ruang tamu. Ruang tamu untuk para tamu-tamu yang berdatangan, yang bersilaturahmi ke Eyang Hasan Maulani, tempatnya di sebelah sini. Gitu. Pak. Iya, alhamdulillah akhirnya kita masuk ke dalamnya rumah Iya, Eyang. Nah, silakan lah, Kang Oding barangkali mau jelaskan Oh, terkait iya. dengan Ini ruangan apa dan biasanya kegiatan apa di sini? Ya, Ki Oding? ini di sini ruangan keluarga. Yang dulu di sini ada 3 kamar karena udah diperbaharui. Ini berarti renovasi udah keempat dengan yang ini. 4 kali renovasi. Ini yang ini mah 2009, bantuan dari almarhum Bapak Haji Aang Hamid Suganda, Bupati periode 2009-2018. Ya, dari bantuannya, mendapat bantuan dari APBD. Ya 2009 ini direnovasi. Barangkali ada masyarakat umum yang mau datang ke sini, Iya. Ki Aik dan juga Ki Oding. Ini apakah diperbolehkan? Ya diperbolehkan, ini terbuka untuk umum, pintu 24 jam terbuka. Ada yang mau riadoh, ada yang mau apa dari kunjungan majelis taklim, bahkan ada yang dari radio, ada Pemerintah. banyak tiap itunya ada aja yang kunjungan ke sini. Iya, Untuk jadi regulasinya sendiri gimana? regulasi aturannya hanya memberikan informasi izin ya terlebih ke kami yang paling dekat. Setelah kami dikasih informasi ya kami persilahkan. Ada yang sampai nginep di sini gitu. Pertama tentu kita tempatkan dalam konteks zaman pada saat itu ya. Jika merujuk pada kelahirannya, beliau lahir pada tahun 1782 ya, dan meninggal 1874. Ini ruang waktu di mana dalam konteks saat itu adalah transisi yang luar biasa. Pertama kita tahu bahwa VOC itu dibubarkan pada tahun 1799. Kemudian ada masa transisi yang luar biasa di Eropa, di mana Belanda sendiri masih sangat perlu berjuang karena saat itu Belanda sedang berperang melawan Prancis, dan kita tahu bahwa pada awal abad 19 Denles adalah perwakilan pemerintahan Prancis, dan setelah Prancis kemudian Inggris sampai 1816. Nah, pada saat itulah Hasan Maulani itu muncul di ruang sejarah ya. Jadi kalau saya ingin menempatkan dalam konteks sejarah saat itu, maka Eyang Hasan Maulani adalah hidup di masa transisi perubahan sejarah yang luar biasa. Ya, tidak hanya di Eropa tapi juga yang terjadi di Indonesia ya saat itu. Sosok Eyang Hasan Maulani memang pantas mendapat perhatian khusus sebagai tokoh besar
dalam penyebaran Islam di Kabupaten Kuningan. Karisma beliau bukan hanya menciptakan pengaruh dalam dakwah, tetapi juga meninggalkan warisan yang hidup di tengah masyarakat hingga kini. Perjuangan dan pengaruh besar Eyang Hasan Maulani tak luput dari perhatian pemerintah. Saat ini ada upaya untuk mengusulkan beliau sebagai salah satu pahlawan nasional. Aku tertegun menyadari bahwa sosok Eyang tidak hanya penting bagi Desa Lengkong, tetapi juga bagi Indonesia. Kesadaran ini aku harap akan membuat lebih banyak orang mengenal kisah beliau yang mengajarkan keberanian dan pengabdian yang tulus. Ya, sebelum saya masuk ke Kuningan itu saya sudah dengar perjuangan daripada Syekh Hasan Maulani yang kita kenal. Dari siapa? Dari Profesor Nina Lubis. Karena Profesor Nina Lubis adalah guru saya juga gitu. Dosen saya juga ketika saya membuat buku tentang kepemimpinan kearifan lokal. Nah, beliau sempat bercerita tentang Syekh Hasan Maulana ini, dan ketika saya direzekian ya ditakdirkan jadi PJ, maka yang pertama saya ingat adalah Syekh Hasan Maulana ini. Nah, kesempatan kali ini dengan TVRI alhamdulillah kita bisa ketemu sini. Nah, kaitan dengan masalah jejak rekam almarhum Syekh ini, memang sesungguhnya kita paham bahwa beliau itu adalah bibit bu sekeserer masalah keagamaan yang di Kuningan, kira-kira begitu. Banyak pesantren-pesantren yang hidup diawali dari beliau ini. Nah, oleh sebab itu saya merasa bahwa nilai keagamaan, nilai religius itu diawali juga dengan hadirnya Syekh Maulana. Walaupun sebelumnya ada Sunan Gunung Jati dan sebagainya. Tapi poinnya itu menghidupkan perkembangan keagamaan yang ada di Kuningan, dan tentu ini akan menjadi konsen kami dari pemerintah daerah. Kiai Faik dan Ki Oding mengajakku untuk melihat peninggalan bersejarah lainnya dari Eyang Hasan Maulani. Aku terkesima ketika tongkat yang dulu digunakannya, batu untuk beliau mandi, bahkan naskah kuno ajaran fikih yang ditulis dengan tangannya sendiri. Ketika melihat helai rambut yang tersimpan dengan hati-hati, aku merasakan bahwa ini bukan sekedar benda-benda tua. Setiap peninggalan adalah bagian dari diri Eyang Hasan Maulani, menyampaikan pesan akan keikhlasan dan keteguhan yang seakan abadi. Yang pertama tongkatnya yang ini. Iya. Yang kedua adalah rambut, dan yang ketiga ada terumpah. Yang keempat ada jenggot ini, yang ini. Dan yang kelima ada batu pengeluru kalau orang Sunda. Iya. Untuk mandi. Iya, untuk mandi. Dan yang keenam adalah kitab Fathul Gharib tulisan tangan. Dan ini terlihat dari ukuran tongkatnya juga berarti sosok Eyang Hasan Maulani juga apakah tinggi sosoknya? Betul, tinggi beliau tuh. Ya, kalau dilihat dari batongkat ini, mungkin beliau bisa dikatakan bisa nyampe 170-180-an. Iya. Untuk barang-barang peninggalan ini biasanya dirawatkah? Iya, ada pemeliharaannya. Jadi kalau umpamanya untuk maulid ada acara hawal itu diperlihatkan ke umum, tapi kalau untuk hari-hari biasa ya kalau ada yang penting aja. Jadi kalau ada tamu yang biasa mungkin ini disimpan, tapi kalau yang penting bisa dikeluarkan. Iya. Ya. Itu kalau untuk apa namanya itu sendal ya? Iya, sendal. Ini namanya kalau orang dulu dibilangnya katanya terumpah. Kalau istilah Sunda bakiat. Berarti mungkin tradisi yang dahulu itu yang namanya alas kaki itu ya terbuat dari kayu. Mungkin zaman dulu mayoritas baik yang perempuan ataupun yang laki mungkin pakai seperti ini. Kalau ini ya menurut sejarah dari para kisepuh yang ada di sini, ya ini adalah asli rambut Eyang Hasan Maulani. Ya ketika beliau pernah dipotong rambutnya, pernah ada salah satu putranya menyimpan itu untuk katanya jadi mungkin udah ada firasat ketika Eyang Hasan Maulani mau diambil oleh Belanda, mungkin ada putranya karena orang-orang alim, mungkin jadi ada firasat bahwa Eyang itu akan meninggalkan Desa Lengkong, gitu. Sehingga akhirnya
ya oleh salah satu putranya ada yang inisiatif menyimpan ketika dipotong rambutnya itu, dan sampai sekarang alhamdulillah ini masih ada, ini aslinya. Kalau ini adalah kitab Fathul Qorib, disusun oleh beliau, kitab fikih kalau biasa pesantren tuh, menerangkan mulai tata cara sholat, wudhu, susuci ya. Ini di sini kitab fikih yang ditulis tangan oleh beliau. Itu ya di pesantren namanya kitab fikih. Kenapa bilang fikih? Karena sini menerangkan tata cara ibadah. Dari mulai tata cara sholat, wudhu, tentang ngaji, tentang puasa, tentang zakat, di sini ada komplit tata caranya gitu ya. Tinggal ada yang mau memperdalamnya, insya Allah. Jadi untuk beribadah itu tentang ini komplit sini. Namanya kitab Fathul Qorib. Bisa ada juga dari kalangan sendiri, ada yang buat kitab takrib, ada yang Fathul Qorib gitu. Ya. Jejak perjuangan Eyang Hasan Maulani juga terjaga di sebuah pesantren, pesantren Al-Fatah, yang didirikan oleh keturunan ke-6 beliau, Kiai Haji Faik. Di pesantren ini, peninggalan manuskrip karya Eyang Hasan Maulani masih terawat, disimpan dengan penuh kehormatan. Aku terkesima menyaksikan bagaimana semangat dan ilmu beliau tetap hidup melalui generasi-generasi penerusnya. Pesantren ini bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga tempat di mana ajaran dan prinsip Eyang Hasan Maulani tetap berlanjut. Kita berada sekarang di Gedung Madinah, ini Mas, tempat di mana manuskrip. Ini dia salah satu warisan manuskrip yang ada, yang masih kita jaga baik. Ya, ini adalah manuskrip peninggalan daripada Eyang Hasan Maulani. Ini ada beberapa ilmu ya yang kita saksikan saat ini. Ada dari ilmu fikihnya, ilmu tafsirnya, bahkan termasuk daripada hizib. Termasuk juga ada ajaran-ajaran yang tarekat Satariyah. Nah ini kalau kita lihat manuskrip ini tidak menggunakan bahasa Sunda. Ini yang menarik, ya kan? Padahal beliau itu kan orang Sunda, orang Lengkong. Di sini kita setiap hari berbahasa Sunda, tapi kenapa kemudian di dalam semua manuskrip itu berbahasa Pegon ya? Pegon itu artinya ini ada yang memang berbahasa Sunda, tapi menggunakan aksara Pegon. Ada juga yang berbahasa Jawa menggunakan aksara Pegon, dan termasuk adalah yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab juga ada. Tapi ini untuk perawatannya apakah biasa dirawatkah atau dibiarkan seperti itu? Seperti apa? Ya sejauh ini alhamdulillah karena memang ya namanya manuskrip itu rentan dengan dimakan rayap atau dimakan waktu. Nah ya ini salah satu upaya kami dipertahankan dengan menggunakan lemari partisi ini ya. Ini insya Allah aman, kedap daripada angin, kedap daripada rayap. Sejauh ini kita sudah aman dan tidak ada pelapukan. Tapi yang paling aman sudah kita laksanakan yaitu dengan digitalisasi. Itu dia. Sangat banyak ya ilmu-ilmu yang bisa kita dapat di sini, dan waktu untuk sekelas lokal Lengkong ini sudah luar biasa. Adanya epicentrum peradaban itu sudah ada di Lengkong. Jadi saya sangat bangga dengan sosok beliau EHM, karena di samping beliau sebagai tokoh pergerakan ya disebutnya, tapi beliau juga memang sangat mumpuni dalam keilmuan, baik dalam konteks sebagai ahli tarekat juga di dalam ilmu pengetahuan lainnya. Masya Allah, mudah-mudahan ini juga selalu terjaga Kiai kan. Iya. Kiai, mohon izin kita ke makamnya Eyang hari ini, bisakah? Siap. Sekalian di sana kita bertemu lagi dengan Kang Ki Oding Oding ya. Oke, siap, lewat. Di ujung perjalanan ini, aku diajak Kiai Faik mengunjungi makam rambut Eyang Hasan Maulani dan kembali bertemu dengan Ki Oding. Makam rambut Eyang Hasan Maulani ini sering diziarahi oleh masyarakat dari berbagai daerah. Di tempat ini,
sosok Eyang Hasan Maulani seolah hadir, menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Setiap ziarah yang dilakukan orang-orang adalah bentuk penghormatan dan terima kasih untuk beliau yang dalam kesunyian selalu mengajarkan tentang arti perjuangan. Dalam perjalananku ini, melalui sosok Eyang Hasan Maulani yang memiliki semangat juang dalam Islam, walau harus menghadapi tekanan dari kolonial yang akhirnya dia diasingkan ke Manado. Namun, pengasingan itu pun tidak memadamkan semangatnya. Dari Eyang Hasan Maulani, aku menyadari bahwa perjuangan tidak selalu harus berakhir dengan kemenangan yang terlihat. Terkadang, perjuangan sejati adalah yang tetap hidup dalam hati, meski raga telah tiada. Dan disinilah, melalui jejak Eyang Hasan Maulani, aku belajar bahwa semangat seorang pejuang dapat bertahan, melintasi batas waktu dan jarak. Bangsa yang besar dan juga masyarakat yang hebat dan besar adalah masyarakat yang selalu mencatat jasa-jasa para pahlawannya pada masa lalu. Jadi kalau Kuningan ingin menjadi besar, ya catatlah dengan baik tokoh-tokoh besar yang pernah ada. Dan kita semua meyakini bahwa Eyang Hasan Maulani adalah salah satu tokoh paling besar abad 19 di Kuningan ini. Nah, mari kita catat itu dan mari kita perjuangkan sama-sama agar beliau benar-benar dicatat dalam tinta emas sejarah. Dalam setiap langkah dakwahnya, Eyang Hasan Maulani tidak hanya menyebarkan nilai-nilai keislaman, tetapi juga menyatukan umat untuk membela dan mencintai tanah air. Maka dari itu sudah selayaknya Eyang Hasan Maulani dikenal sebagai pejuang Islam di Indonesia. Demikian jejak Islam dari stasiun TVRI Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.